jadi tari-tarian. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, Dia yang gantikan kain tabungku dengan sukacita. Terbang lebih tinggi, lebih tinggi dalam kidung pujian, pujian syukur tiada henti di dalam hidup kita. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, biar yang bernafas tak berhenti puji nama Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, Dia yang ubahkan ratapanku jadi tari-tarian. Kaum ibu yang dikasihi Tuhan, selamat sore dan selamat bersekutu dengan Tuhan melalui ibadah saat ini. Marilah kita sujud menyembah Tuhan yang Maha Kasih. Mari berdiri untuk menghadap Tuhan serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Ibu-ibu, mari kita bernyanyi Kidung Jemaat 4. Bait yang pertama dan bait yang kelima, Hai Mari Sembah. Hai mari sembah Yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umat-Nya yang Maha Esa, mulia namanya, tahta yang megah. Umatmu lemah dan dari debu, tetap memegang janji-Mu teguh. Kasih setiamu berlimpah terus, Ya Hari Pembela dan Kawan Kudus. Ibu-ibu, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, saat ini kami datang kepadamu dalam ibadah PKP pada saat ini. Dalam keterbatasan kami, layakkanlah kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Dan biarlah firman yang akan diberitakan oleh hamba-Mu dapat menjadi pedoman dalam hidup kami sehari-hari. Berkatilah ibadah ini ya Bapa, kiranya ibadah yang kami naikkan dapat berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kami persilakan duduk kembali Ibu-ibu. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita baca puji-pujian
yang terambil dalam Mazmur 95 ayat yang pertama sampai dengan yang ketujuh. Kita baca secara silih ganti. Saya akan membacakan angka yang ganjil, ibu-ibu membacakan angka yang genap. Mazmur 95 ayat yang pertama sampai dengan yang ketujuh. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalanya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Ibu-ibu, mari kita bernyanyi Kidung Jemaat 53, bait yang pertama. Tuhan Allah telah berfirman. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari persiapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, ungkapan syukur dan pujian kami naikkan di hadapan hadirat-Mu yang kudus, karena pada hari ini kami masih diberi kesempatan untuk bersekutu denganmu dan mendengarkan suara-Mu. Kami mohon dengan kerendahan hati, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami firman-Mu, sehingga apa yang kami lakukan boleh seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan dari kitab Amsal pasalnya yang ke-31, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-9, yang menyatakan, inilah perkataan Lemuel, Raja Masa, yang diajarkan ibunya kepadanya. Apa yang akan kukatakan anakku, anak kandungku, anak nasarku? Jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. Tidaklah pantas bagi raja, hai Lemuel, tidaklah pantas bagi raja meminum anggur
ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras. Jangan sampai karena minum ia melupakan apa yang telah ditetapkan dan membengkokkan hak orang-orang yang tertindas. Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa, dan anggur itu kepada orang yang susah hati. Biarlah ia minum dan melupakan kemiskinannya, dan tidak lagi mengingat kesusahannya. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil, dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, adalah hal yang sangat memprihatinkan. Betapa mudahnya orang yang lemah diperlakukan dengan semena-mena. Kata lemah di sini tidak hanya menunjuk lemah secara fisik dalam arti tubuh, tetapi lebih menunjuk kepada lemah secara posisi atau status. Di dalam Alkitab, biasanya yang disebut orang lemah adalah orang-orang miskin, janda, dan anak yatim piatu. Mereka adalah orang-orang yang tidak bisa berbuat apa-apa ketika diperlakukan dengan semena-mena oleh orang lain, dan diindikasikan bahwa banyak orang suka berbuat seperti itu. Tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini masih juga terjadi sampai saat ini. Contohnya, ada seorang anak jalanan yang dituduh mencuri gara-gara dia mengambil barang bawaan seseorang yang jatuh di jalan. Siapa yang akan membela anak ini? Tidak ada. Tidak ada untungnya membela anak tersebut. Kira-kira seperti itu pikiran yang menguasai orang yang seharusnya membela anak. Di tempat lain, seorang ibu yang kelihatan kotor dan dekil diusir dari depan sebuah restoran karena dia berhenti dan melihat-lihat orang makan di restoran tersebut. Sepertinya dia ingin menikmati makanan di situ, namun dia tidak sanggup membeli. Siapa yang mau membela ibu ini? Tidak ada. Firman Tuhan pada sore hari ini merupakan nasihat seorang ibu kepada anaknya yang bernama Lemuel, yang adalah raja Masa. Lemuel dinasihati ibunya supaya ia harus bertindak sebagai raja yang merupakan wakil Allah dalam melindungi mereka yang lemah, yang bisu, dan merana dalam kerajaannya. Terdapat di dalam ayatnya yang ke-8. Ia juga harus mampu mengambil keputusan secara adil terhadap mereka yang tertindas dan miskin. Di ayatnya yang ke-9. Tentunya nasihat Ibu Lemuel ini masih relevan untuk kita saat ini. Apalagi di masa pandemi COVID-19. Ini ada begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan, sehingga angka kemiskinan
tentunya semakin naik. Adakah yang sudah kita lakukan yang berdampak positif bagi lingkungan kita? Orang lemah ada di sekitar kita. Kita melihat banyak anak terlantar, anak yatim piatu, janda, dan orang yang tidak punya. Sudah seharusnya kita tidak memperlakukan mereka dengan semena-mena. Bahkan sangat diharapkan kita harus bersikap peduli terhadap mereka. Nasihat Ibu Lemuel kepada anaknya ini juga mau mengingatkan kita agar memperlakukan orang lemah secara baik, membuat mereka sejahtera, memberi kekuatan bagi yang merana, menjadi juru bicara bagi yang tidak dapat bersuara. Memang tidak mudah melaksanakannya, karena mungkin seringkali kita hanya berpikir untung dan ruginya. Tetapi firman Tuhan pada sore hari ini kembali mengingatkan kita supaya membiasakan diri berpikir dan bertindak dalam terang firman Tuhan. Hargailah dan belalah hak orang lemah dan menderita dengan adil. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa apa yang kita lakukan terhadap mereka yang hina dan lemah, sesungguhnya kita lakukan itu terhadap Tuhan Yesus. Jika itu yang telah dan selalu kita lakukan, maka berbahagialah kita, karena telah membuat hidup ini bermakna bagi sesama dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk kasih dan kekuatan dari-Mu yang memampukan kami menapaki hari-hari yang telah kami lewati. Kami juga bersyukur atas anugerah firman-Mu yang boleh kami terima saat ini, yang mengingatkan kami untuk membangun hidup yang adil dan berbelas kasihan. Kami mengaku kami belum berbuat banyak, masih terlampau sedikit. Kami masih perlu meresapi, menghayati, dan terus-menerus belajar mengikuti teladan-Mu dalam menjalani kehidupan ini. Ajari dan tegur kami
supaya boleh semakin senang melakukan kehendak-Mu dan mewujudkan kasih-Mu bagi sesama. Pada sore hari ini, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami yang saat ini tengah menghadapi pandemi COVID-19. Kami mohon kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi para pemimpin negara kami, sehingga kebijakan yang mereka ambil boleh membawa kebaikan bagi seluruh rakyat. Tuhan juga melindungi setiap para medis dan orang-orang yang berjuang di garis depan dalam mengatasi pandemi ini. Juga orang-orang yang telah terpapar virus COVID-19 ini, Tuhan menolong mereka, beri mereka semangat sehingga mereka boleh pulih kembali. Sore hari ini kami juga berdoa untuk gereja kami GPIB Horeb, di mana rencananya mulai hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 akan memulai peribadahan di gereja. Tuhan memberkati semua yang telah dipersiapkan sehingga ibadah dapat berjalan dengan baik. Kegiatan-kegiatan lain yang juga akan dimulai dalam suasana new normal, Tuhan menolong sehingga dapat terlaksana dengan baik. Kami juga berdoa bagi Pelkat PKP yang sampai saat ini masih beribadah secara virtual. Kiranya Tuhan tetap memberikan semangat dan sukacita bagi kami semua. Kami juga mau berdoa bagi ibu-ibu PKP yang saat ini mungkin ada yang sakit. Biarlah Tuhan Yesus melawat mereka, berkati segala upaya yang dilakukan sehingga mereka boleh pulih kembali. Terima kasih Tuhan. Ada begitu banyak harapan dan keinginan yang telah kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Tapi semuanya itu kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Karena kami yakin dan percaya rencana Tuhanlah yang terbaik bagi kami. Inilah ungkapan syukur kami. Dengarlah dan sempurnakanlah doa kami ini dalam doa sempurna yang Tuhan Yesus telah ajarkan kepada kami dan akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ibu-ibu yang terkasih, memberi adalah anugerah, sebab di dalam memberi kita bersaksi bahwa kita telah mendapat keselamatan oleh Tuhan. Biarlah dalam ketulusan hati dan kejujuran kita persembahkan sebagian dari milik kita. Tuhan memberkati persembahan ibu-ibu sekalian. Mari kita bernyanyi Gita Bakti 83, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Marilah mengucap syukur.
Ibu-ibu sekalian, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara dalam Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan telah mengajarkan untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini menjadi berkat bagi orang lain, dan terimalah dan kuduskanlah, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku, jangan seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi dikau. Beri bantuanmu di mana perlu, Yesus mengutus engkau. Pakailah aku, jangan Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberkati engkau dengan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.